Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3681 sangat ganas. Medan Perang Gunung Longwang kini terbagi menjadi dua bagian. Sebelum pertempuran Raja Naga Pertama dan Raja Langit, Medan Perang Raja Naga dan Raja Langit disebut. Medan Perang kedua adalah Aliansi Tianzong, tempat para prajurit dan Raja Banteng bertarung di Kastil Gunung Longwang. Pada hari itu, puluhan prajurit Tao dari Zongmeng mengepung Raja Niumen dalam waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat membunuh dan menaklukkannya. Di bawah pimpinan Su Cheng dan Xiao Jiusan, sekelompok prajurit Tao lainnya juga datang ke kastil. Melihat situasi tragis di sini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan mata mereka. Mata Xiao Jiusan bergerak. Dia tidak peduli berapa banyak prajurit dan monster yang mati di sini. Dia hanya ingin tahu di mana dua bunga yin dan yang berada. Melihat kedatangan Su Cheng, puluhan prajurit Tao yang terluka parah mundur ke sisi Su Cheng, menjelaskan apa yang terjadi. Setelah itu, Su Cheng berkata dengan suara keras, Raja Niumen, jangan bertarung di sudut. Hari ini kamu pasti akan kalah. Hahaha. Setelah mendengar ini, Raja Sapi Manusia melontarkan kata-katanya dan tertawa terbahak-bahak, sekelompok tikus manusia sangat menginginkan harta karun obat ajaib dari kursi ini. Jika kalian menginginkan obat ajaib itu, kalian harus menginjak mayat dari kursi ini. Namun, aku tidak punya kekuatan untuk melihat kalian. Su Cheng berkata dengan suara dingin, katakan padaku di mana bunga yin dan yang dan alam berada, dan aku bisa mengampuni nyawa kalian. Jika kalian berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan mengajari kalian bahwa kultivasi 1000 tahun ini akan lenyap dalam satu hari. Raja Sapi Manusia tertawa terbahak-bahak, anak mulut kuning, kalau begitu kalian datang untuk mencoba. Dengan hentakan kakinya, seluruh gunung berguncang, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya pecah, menghantam Su Cheng dan yang lainnya. Xiao Jiusan berkata dengan suara dingin, jangan bicara omong kosong dan temukan obat ajaib itu sesegera mungkin. Mata Su Cheng berkilat, dan dia menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara rendah, pertempuran. Pertempuran mematikan terjadi di istana kastil. Pada saat yang sama, Lin Bai sesuai dengan perintah Gagak, dengan cepat mendekati batas Jiuyu. Belok kiri di depan. Dan kemudian belok kanan. Belok kanan lagi. Lorong di dalam istana Longwangshan rumit, seperti labirin. Tanpa bimbingan Gagak, Lin Bai akan sulit menemukan apa yang disebut 9 dunia terpencil. Belok lagi, dan kemudian di sini. Kata Gagak dengan bersemangat. Tubuh Lin Bai bergetar dan berbelok ke kanan di sudut berikutnya. Tetapi setelah berbalik, wajahnya tiba-tiba berubah. Bahkan burung Gagak pun tampak menyeramkan, dan bulunya meledak. Setelah Lin Bai berbelok, Oh tiba-tiba menemukan bahwa lorong di depan penuh dengan monster mengerikan, termasuk monster berkepala harimau, monster berkepala ular, dan monster berkepala ayam. Jumlah mereka hampir ribuan. Monster-monster ini adalah kultivasi alam kuasi Tao. Monster-monster ini sama dengan manusia. Medan di sini sempit, dan tubuh monster mereka yang besar tidak dapat berkembang secara alami. Oleh karena itu, mereka telah berevolusi menjadi penampilan masa kini. Pemilik monster-monster ini adalah manusia, tetapi kepala iblisnya dipertahankan. Nah, sapi besar bodoh ini tiba-tiba tercerahkan. Apakah kamu tahu bagaimana mengatur orang untuk menjaga pintu masuk 9 dunia terpencil? Lin Bai, atau kita akan bersenang-senang. Setelah Liga Tianzong masuk, kita akan mencoba lagi. Jantung Gagak berdetak kencang, juga jangan salahkan dia adalah kultivasi negara dan ilahi, dan di sini ada ribuan iblis kuasi Tao, yang sebanding dengan pasukan besar binatang iblis. Bahkan seni bela diri Dao Jing takut melihat pertempuran seperti itu. Lin Bai tampak jelek dan berkata dengan suara dingin, jika kita menunggu aliansi Tianzong membunuh di sini, pastilah Raja Manusia Niu telah dibunuh oleh mereka. Jika Raja Manusia Niu tidak dapat menghentikan mereka, mereka akan datang ke sini, dan diperkirakan tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Karena itu, jika kita ingin mendapatkan bunga yang bergizi dan alami, sekarang adalah waktu terbaik. Jika kita melewatkannya, kita tidak akan dapat menggunakan obat ajaib ini. Burung Gagak melotot dan berkata, jika kamu tidak memiliki kesempatan, itu lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Ada ribuan monster di sini. Andalkan saja kami berdua. Apakah kamu ingin membunuh mereka? Aku berkata di depan jika bertarung, aku sia-sia, tidak dapat membantu. Lin Bai geli dengan kata-kata burung Gagak, kamu cukup sadar diri. Kamu tidak membutuhkan tanganmu. Kamu ada di pundakku. Bertarung, kamu sia-sia. Tetapi bagiku, aku tidak pernah kalah dalam hidupku. Berdiri teguh. Mata Lin Bai tajam dalam sekejap. Napasnya seperti naga dan amarahnya seperti guntur.
Burung gagak itu begitu takut sehingga dia bahkan tidak bisa keluar dari udara. Di depan lorong yang penuh dengan monster, melihat ke arah Lin Bai, tiba-tiba ada kepala macan tutul dari keluarga iblis, memegang kapak, meraung ke arah Lin Bai, anak-anak bodoh, datang ke sini untuk mati. Ya, untuk mati, untuk mati. Lin Bai berkata tanpa berkata, cahaya pedang menerobos udara, mengenai kepala iblis itu, segera darah berceceran, kepala binatang itu jatuh ke tanah. Bunuh dia. Dia tidak boleh diizinkan melewati lorong ini. Dia sendirian. Mengapa takut? Kami memiliki lebih dari 1000 klan iblis di wilayah Kuasi Tao. Kami tidak percaya bahwa kami tidak dapat membersihkan seorang pejuang manusia. Melihat Lin Bai memimpin, para iblis di lorong ini bergegas membunuh satu demi satu. Untuk sementara waktu, roh jahat membubung ke langit dan roh pembunuh menguasai lorong itu. Pedang terbang. Lin Bai meraung, dan dua pedang terbang, satu di kiri dan satu di kanan, seperti meteor yang lewat, menusuk dada klan iblis. Keluarga iblis ini terbunuh seketika. Guntur 5 warna. Lin Bai meraung lagi, semburan guntur 5 warna muncul, melindungi Lin Bai pada saat yang sama, guntur menyebar, menghantam tubuh kuat klan iblis yang kabur, berteriak berulang kali. Pedang iblis, ukur penguasa langit. Dua benda terbang keluar dari tas penyimpanan dan jatuh ke tangan Lin Bai. Penguasa surga sangat kuat, dan pedang iblis sangat tajam. Lin Bai membunuh iblis, menebas ke kiri dan ke kanan. Ketika penguasa menyentuh, dia akan terluka. Pedang iblis akan mati. Dua pedang terbang lebih tajam dan luar biasa. Guntur 5 warna terus-menerus meraung. Jeritan, lolongan, dan teriakan pembunuhan bergema di lorong ini. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai, menatap pemandangan itu, matanya yang ketakutan lurus, dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam, ya ampun, dibandingkan dengan monster di sini, Lin Bai, kau lebih seperti monster. Bunuh monster itu. Melihat pedang putih yang ganas, pedang yang ganas. Pedang terbang di seluruh dunia, seperti sabit kematian, menuai jiwa dengan gila. Tubuh pelindung guntur Dewa 5 warna, hampir membuat klan iblis ini sulit untuk melukai Lin Bai Fan. Tidak ada air mata di danau, tidak ada daun yang jatuh, sungai mengalir ke timur, malam ada di malam hari, dan bunga plum ada di 3 jalur. Keterampilan pedang Lin Bai digunakan untuk menyerang iblis di daerah itu. Ribuan dari mereka mati dalam sekejap mata, dan lebih dari 100 dari mereka mati. Semuanya bayi. Semuanya bayi. Mata burung gagak itu begitu panas sehingga dia memasukkan semua monster yang dibunuh oleh Lin Bai ke dalam cincin penyimpanan di pergelangan kakinya. Lin Bai membunuh salah satu dari mereka. Dia mengambil satu, dan pada saat yang sama dia berkata dengan gembira, saya kaya, hahaha, saya kaya. Bab 3682 Alam 9 Netherworld. Meskipun Lin Bai Seng sangat ganas, penguasa surga dan pedang iblis menyapu semuanya, tetapi ada terlalu banyak monster. Dalam perkelahian itu, banyak monster menghancurkan pertahanan Dewa Petir 5 warna Lin Bai, melukai tubuhnya, dan membuat tubuhnya meneteskan darah. Telan jiwa pedang itu, hisaplah untukku. Ketika Lin Bai mengacungkan penguasa dan pedang iblis, dia memiliki kekuatan untuk menelan roh pedang di dalam hatinya. Tanpa suara, isapan lemah datang dari tubuh Lin Bai, yang menarik darah dari mayat monster di sekitarnya, dan mengubahnya menjadi benang darah di udara dan menyuntikkannya ke tubuh Lin Bai. Kekuatan ki dan darah disempurnakan menjadi kekuatan roh, yang tidak hanya meningkatkan kultivasi Lin Bai, tetapi juga memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh Lin Bai. Burung gagak melihat kekuatan aneh yang datang dari tubuh Lin Bai, dan pupilnya yang seperti batu giok hitam menunjukkan ekspresi aneh. Dia berkata dengan suara rendah, kekuatan macam apa ini? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi sepertinya aku tidak ingat. Sialan, di mana kau pernah melihatnya? Di mana itu? Kenapa aku tidak ingat? Apakah ingatanku sangat buruk? Tidak, aku pasti pernah melihat kekuatan semacam ini, memurnikan darah untuk mengubah ki, memurnikan darah menjadi ki. Burung gagak itu, dengan kepalanya dimiringkan, lupa untuk menyingkirkan tulang-tulang di tanah sejenak. Matanya menunjukkan ekspresi meditatif. Dia sepertinya mencoba mengingat di mana dia pernah melihat kekuatan ini. Bunuh. Bunuh. Klan iblis yang kuat di saluran ini, satu demi satu untuk membunuh Lin Bai. Lin Bai semakin berani dalam perang. Tubuhnya telah berlumuran darah, tetapi Lin Bai tidak dapat membedakan apakah itu darahnya sendiri atau darah iblis. Bahkan jika Lin Bai membunuh mata merahnya, dia tidak dapat merasakan sakit dari lukanya. Lin Bai tidak dapat mengingat berapa banyak monster yang telah dia bunuh. Dia hanya melihat satu monster di depannya jatuh di bawah pedangnya, dan darah iblis mereka ditelan dan jiwa pedang diserap.
Untuk memenangkan puncak dunia adalah kesuksesan besar, hancurkan untukku. Lin Bai mengangkat kepalanya ke langit sambil meraung. Setelah darah iblis yang besar diubah menjadi kekuatan spiritual dan disuntikkan ke tubuh Lin Bai, kultivasi Lin Bai dengan cepat naik dari tahap awal ke tahap akhir puncak kerajaan Ding, dan hanya ada garis jarak di antara keduanya. Setelah menyerap kekuatan besar Qi dan darah, kultivasi Lin Bai terasa longgar. Pada saat berikutnya, kultivasi terobosan ke alam kesuksesan besar. Mati, 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 mati. Setelah membunuh puluhan orang kuat klan iblis di depannya, pedang Qi menghantam tembok yang tidak dapat ditembus, dan pedang Qi pun pecah dan berserakan. Pada saat ini, Lin Bai juga berhenti, berdiri di depan tembok gerbang batu, satu tangan di dinding, terengah-engah, pucat, kelelahan, melihat kembali lorong sepanjang 1 kilometer ini, penuh dengan anggota tubuh yang patah, darah mengalir ke sungai, memancarkan bau yang menyengat. Aku akan pergi, aku akan pergi, aku akan pergi Lin Bai, kau terlalu ganas gagak berdiri di bahu hutan, bersemangat untuk berbicara. Tapi itu juga membayar harga yang mahal. Lin Bai melihat ke bawah ke tubuhnya. Ada bekas luka yang ganas di punggung, dada, lengan, paha dan sebagainya. Darah mengalir deras dan banyak darah hilang, yang membuat mata Lin Bai sedikit kabur. Tidak terlalu buruk, tidak terlalu buruk. Gagak itu terbang keluar dari bahu Lin Bai, mengumpulkan semua tulang monster di lorong ini, dan kemudian kembali ke bahu Lin Bai. Lin Bai juga memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Tulang monster yang kau kumpulkan, kami 37 drive, kalian 3, aku 7. Kata Lin Bai lemah. Crow menatap, dua sayap menutupi cincin penyimpanan di pergelangan kakinya, berteriak kegirangan, dengan apa? Aku mendapatkan semuanya dengan keterampilanku sendiri. Aku membunuh semuanya. Kau membunuhnya. Kenapa kau tidak menerimanya? Setelah aku mengambilnya, kau memintanya lagi. Apakah aku bebas saat itu? Aku tidak peduli. Apa yang aku simpan adalah milikku. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan kekuatannya pulih sedikit. Menoleh ke belakang, dia melihat bahwa ujung lorong itu adalah sebuah tembok. Dia bertanya, kau mengatakan bahwa setelah lorong ini, ada batas 9 tempat terpencil. Kenapa sepertinya tidak ada lorong lain di sini? Crow terbang dari bahu Lin Bai dan memahat paruhnya di dinding beberapa kali, yang mengejutkan Lin Bai. Itu seperti retakan di dinding. Setelah pintu batu dibuka, Lin Bai melihat kegelapan di pintu itu. Dalam kegelapan tak terbatas, sekuntum bunga dengan dua kelopak memancarkan fluoresensi yang menyilaukan. Yin dan Yang membuat dua bunga. Crow dan Lin Bai berseru dengan gembira. Bunga itu, berakar di kehampaan, rimpangnya kira-kira sepanjang lengan, bening seperti kristal, indah. Pada rimpangnya, kelopak hitam dan putih, napas alami surga yang jelas muncul secara spontan, membuat orang-orang melihatnya dari kejauhan, dan kemudian merasakan kebangkitan transendental. Lin Bai terhuyung-huyung ke dalamnya dan datang ke depan bunga Yin dan Yang. Bunga-bunga itu harum dan penuh aura. Hanya dengan mengendusnya, Lin Bai merasa bahwa lukanya sembuh dengan cepat, dan kekuatan spiritual serta kekuatannya telah pulih pada saat ini. Benar saja, itu adalah ramuan penyembuh. Aku baru saja mengendusnya, dan aku merasa bahwa lukaku telah sembuh dan membaik. Lin Bai berkata dengan gembira. Bayangkan saja. Sepanjang pengobatan kuno dan modern, placebo telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Burung gagak segera melengkungkan mulutnya dan berkata, ada Lin Bai, yang mengendus dan merasakan lukanya lebih baik. Ini hanyalah secercah harapan di hati Lin Bai. Burung gagak dengan gembira melihat dua bunga Yin dan Yang. Nenek, aku hampir mengambil benda ini saat itu, tetapi aku tidak menyangka akan ditemukan oleh Raja Manusia Niu. Raja Manusia Lembu tidak dapat menyingkirkan dirinya sendiri hari ini. Obat ajaib ini milikku. Ketika burung gagak terbang, dia akan melepaskan penawarnya. Tetapi pada saat ini, Lin Bai membuka tangannya dan memegang burung gagak di udara. Dia berbisik, obat ini milikku. Mata burung gagak yang marah menatap sekeliling, kami mengatakan 3 atau 7 poin, apakah kamu ingin tidak tahu malu? Lin Bai dengan serius berkata, obat ajaib ini sangat penting bagiku. Mata burung gagak menyelinap dan berkata, aku tidak menginginkan obat ajaib ini, tetapi kami mengatakan bahwa kami harus membuka 3 atau 7, kalian bertiga, aku 7. Sekarang kau harus menundukkan 2 kali lipat nilainya kepadaku. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Kemudian burung gagak itu terbang kembali ke hutan, tampak tidak senang. Bagaimana tiba-tiba berubah begitu cepat? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Apa lagi yang bisa kulakukan? Apakah kau begitu galak? Aku seekor burung gagak kecil di kerajaan Sendan. Aku lemah dan suka menipu.
Bagaimana aku bisa menjadi lawan dari orang kasar sepertimu? Cara burung gagak yang menyendiri. Bab 3683 melarikan diri. Su Cheng, bawa dia secepatnya, kalahkan dia. Di aula depan, Xiao Jiusan melihat Su Cheng dan puluhan pendeta Tao yang kuat mengepung Raja Manusia Niu. Setelah lama menyerang, Xiao Jiusan berteriak dengan cemas. Su Cheng juga khawatir. Dia bisa saja memimpin Liga Tianzong untuk melawan Gunung Longwang. Setelah mendapatkan kembali obat ajaib itu, dia pergi ke kota Yinyu untuk mempersembahkannya kepada Gunung Xiaojiu. Namun, Su Cheng tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengundang Xiao Jiusan ke Gunung Longwang untuk menyaksikan pertempuran. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin menunjukkan kekuatan Liga Tianzong di depan Xiao Jiusan. Dengan cara ini, Liga Tianzong dapat dihargai oleh Xiao Jiusan setelah bergabung dengan keluarga Xiao. Namun, Su Cheng tidak pernah menyangka bahwa Raja Iblis dan Raja Banteng Gunung Longwang begitu sulit dihadapi. Kekuatan kedua perampok itu dapat bersaing dengan lebih dari selusin prajurit dalam situasi perampokan yang sama untuk waktu yang lama. Sebenarnya, tidak mengherankan jika rencana Su Cheng tidak komprehensif. Men Niuwang awalnya adalah monster yang pandai dalam hal kekuatan, dan kekuatannya tidak begitu bagus. Selain itu, dia masih bertarung dengan sengit di sarang orang lain. Wajar saja jika dia sulit ditundukkan dalam waktu singkat. Hati Su Cheng tidak sabar. Jika dia tidak bisa memenangkan Raja Lembu Manusia, saya khawatir dukungan aliansi Tianzong di Xiao Jiusan akan hilang. Namun saat ini, klan iblis dengan kepala dan tubuh anjing yang terluka parah berlari ke medan perang. Dia dalam keadaan bingung dan darah menetes. Dia melihat Raja Lembu Manusia yang masih bertarung dengan sengit dengan para prajurit di daerah Daujing, dan berteriak, "Raja, itu tidak baik. Seseorang telah menerobos." Raja Banteng tiba-tiba menjatuhkan seorang prajurit Tao ke tanah, berbalik dan berkata dengan dingin, bagaimana kalau menerobos? Di depan dunia 9 Anda, saya memiliki lebih dari 1.500 klan iblis yang menjaga saya. Bisakah dia membunuhnya sendiri?" Klan iblis berkata dengan ngeri dan tak berdaya, "Raja, orang ini memiliki 2 pedang terbang, 1 epi, 1 pedang cahaya, dan bahkan lebih, dia memiliki tubuh pelindung guntur yang mengerikan. Banyak saudara kita bergegas dan terbunuh oleh gunturnya. Sisanya dari kita bukan tanah pedangnya." Setelah mendengar ini, mata Banteng terbuka lebar, matanya curiga, dan dia bertanya, apakah sulit untuk mengatakan bahwa orang kuat dari 3 perampokan telah datang? Klan iblis itu berkata dengan ketakutan, hehehe, dia baru saja memenangkan tingkat kultivasi tertinggi. Apa? Raja Banteng terkejut, menggertakkan giginya, dan memuntahkan api untuk membunuh klan iblis. Dia meraung, sekelompok sampah. Setelah itu, Raja Maniu melepaskan semua kekuatannya dan mengirim semua prajurit yang mengepungnya. Kemudian dia berubah menjadi seorang pria botak dengan kedua sudut kepalanya seperti pisau abadi. Dia melangkah di tangga naga dan harimau dan bergegas menuju jalan rahasia. Su Cheng dan Xiao Jiusan juga mendengar dialog antara Raja Banteng dan klan iblis. Mereka saling memandang. Pemimpin aliansi, sepertinya kamu sedikit lebih maju. Lebih dari 10 prajurit Tao saling memandang dan berseru dengan dingin. Su Cheng menggertakkan giginya dan berkata, sialan. Apakah kamu akan membuat gaun pengantin untuk orang lain? Xiao Jiusan meraung, apa yang kamu tunggu? Kejarlah. Setelah itu, Xiao Jiusan bergegas keluar sekaligus, dan Su Cheng mengikuti dengan prajurit Liga Tianzong. Setelah mendengar bahwa seseorang mengalahkan yang lain, baik Men Niuwang dan Su Cheng berhenti dan bergegas ke perbatasan Jiuyu. Sekarang di dunia 9 tempat terpencil, burung gagak berdiri di bahu Lin Bai. Lin Bai pergi ke bunga yin dan yang dan alam, mengulurkan tangan untuk memegang akarnya, dan menarik keluar obat ilahi ini dari kehampaan. Itu harum dan menyegarkan. Tampaknya itu dapat menghilangkan semua rasa sakit dan kelelahan Lin Bai. Singkirkan, simpan dan buat susunan segel. Kalau tidak, obatnya akan cepat habis. Teriak burung gagak dengan tergesa-gesa. Lin Bai menenangkan pikirannya, mengeluarkan kotak giok dari tas penyimpanan, memasukkan 2 bunga yin dan yang ke dalamnya, memasang segel, lalu mengeluarkan jimat dan menempelkannya di atasnya. Setelah itu, Lin Bai memasukkan kotak giok ke dalam tas penyimpanan. Sekarang ramuan ibuku untuk membentuk kembali tubuhnya juga telah diperoleh. Hati Lin Bai sangat senang, dan akhirnya menyelesaikan sesuatu ke makam dewa. Lin Bai, Raja Banteng datang. Burung gagak berdiri di bahu Lin Bai, juga senang, tetapi dia tiba-tiba merasa ada aliran binatang buas, mendekat dengan cepat. Ini satu-satunya cara untuk masuk ke sini.
Jika kita menunggu Raja Manusia menghalangi jalan mundur kita, dan dengan prestasinya dalam dua perampokan, kita akan hancur bahkan jika kita bisa melarikan diri dari langit dan bumi. Lari! Teriak Gagak itu dengan penuh semangat. Saat mendengar suara Gagak, Lin Bai mendapatkan kembali pikirannya tanpa ragu-ragu. Dia berbalik dan berubah menjadi bayangan, melewati batas Zhou Yu dan bergegas ke koridor luar di depannya. Ketika Lin Bai tiba di sudut, dia kebetulan bertemu dengan seorang pria botak dengan sudut tajam, wajah dingin, mata marah dan mata bulat. Dia adalah Raja Banteng. Gagak itu begitu ketakutan sehingga bulunya rontok dalam sekejap. Lin Bai segera melambaikan penggaris dan pedang iblis. Susunan pedang Taiji Liang Yi. Bunuh dia. Pergi. Sajak guntur Dewa 5 Elemen, metode positif 5 guntur. Sutra Pedang. Ini adalah akhir malam dan pagi. Sutra Pedang. Lagu sepanjang 100 mil, saat dia mendengar burung Gagak mengatakan bahwa pria botak di depannya adalah Raja Manusia Niu, Lin Bai mengerahkan semua kemampuannya. Badai pedang yang mengerikan menyapu, dan Raja Manusia Niu dipukul keluar dari kendalinya. Pada saat yang sama, sosok Lin Bai melintas dan menyapu keluar dari koridor menuju bagian luar istana. Raja Manusia Lembu berdiri dari asap dan debu, mengangkat tangannya, dan angin kencang menyapu debu. Melihat ke belakang, dia melihat ada darah di tanah, tetapi tidak ada mayat. Dia berjalan cepat ke 9 dunia terpencil, dan melihat ke dalam kegelapan di suatu tempat. Dia melihat bahwa bunga Yin dan Yang telah menghilang. Itu anak laki-laki itu. Pria bernama Niu Wang teringat kembali pada pria yang baru saja bertemu dengannya. Saat ini, wajah Lin Bai muncul dengan jelas di benaknya. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, berbalik dan bergegas keluar lagi. Namun, Lin Bai terbang melewati pria bernama Niu Wang, kecepatannya meningkat, bergegas keluar dari lorong. Di sebuah sudut, Lin Bai bertemu dengan Su Cheng dan Xiao Jiusan dari Liga Tianzong. Su Cheng hanya melirik Lin Bai, lalu dia membawa prajurit itu ke kedalaman. Namun, Xiao Jiusan tidak melihat Lin Bai, jadi dia terbang mendekat. Hanya Xiao Nanfeng, yang mengikuti Gunung Xiao Jiu, tampak terkejut melihat Lin Bai, tetapi mengabaikannya. Beberapa orang lewat. Mungkin Xiao Jiusan dan Su Cheng tidak menyangka bahwa prajurit yang membuat keributan besar di aula belakang adalah orang yang ada di depan mereka sekarang. Setelah bersinggungan dengan beberapa orang dan setelahnya, kecepatan Lin Bai tidak berkurang langsung keluar. Tunggu. Segera setelah melewati Lin Bai, Xiao Jiusan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan tim. Su Cheng berkata dengan cemas, "Tuan Xiao Jiusan, untuk apa ini? Jika kita tidak pergi ke dunia Zhou Yu, aku khawatir obat ajaib itu akan diperoleh orang lain." Xiao Jiusan tiba-tiba berbalik, melihat ke arah Lin Bai Yuan, dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu ingat bahwa ketika klan iblis datang untuk melapor tadi, dikatakan bahwa seorang prajurit telah memasuki alam Zhou Yu dan mengambil obat ajaib itu? Tetapi ketika kita sampai di aula depan, kita bertemu dengan semua iblis di sepanjang jalan, dan kita bertemu dengan seorang prajurit manusia." Su Cheng terkejut dan berkata, "Tuan Jiusan, apakah maksudmu baru saja orang itu adalah orang yang telah menerobos ke alam Zhou Yu, tetapi dia adalah seorang seniman bela diri yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia?" Xiao Jiusan mengerutkan kening, dan raut wajahnya tidak pasti. Pada saat ini, jalan pencuri banteng datang, manusia anjing meraung. Mendengar suara gemuruh ini, Xiao Jiusan segera bertekad dalam hatinya, itu dia. Kejar. Bab 3684 Chan Er. Tubuh Lin Bai melesat melewati lorong seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan. Dalam sekejap mata, dia muncul di aula depan. Dia melihat bahwa pertempuran antara Raja Lembu Barbar dan seniman bela diri di alam Tao hancur, jadi dia tidak tinggal di sana lagi dan langsung bergegas keluar dari aula. Ilmu pedang. Lin Bai memikirkan sebuah gerakan, menginjak pedang terbang, berubah menjadi pita, langsung ke langit. Kamu bahkan tidak bisa menerbangkan pedang gerbang abadi. Burung Gagak berkata dengan senyum terkejut, "Hebat, hebat, dengan seni pedang, kecuali itu seni bela diri dari 5 perampok, jika tidak, tidak ada yang bisa menahan kita hari ini, hahaha." Ah! Apa itu pedang kerajaan? Apa itu Feijian Xianmen? Gagak berteriak aneh, mata tampak bingung, seolah-olah dalam pikirannya sendiri mengapa kata-kata ini muncul. Tetapi Lin Bai tidak banyak memikirkannya. Dia menginjak pedang dan melesat langsung ke langit. "Aku merampas obat ajaib dari Liga Tianzong dan Men Niu Wang. Aku khawatir Gunung Suanyun tidak akan bisa membawanya, jadi pergilah." Lin Bai menginjak pedang terbang dan memutuskan untuk meninggalkan Gunung Suanyun. Namun, sekarang Lin Bai tidak tahu peta Gunung Iblis, jadi Lin Bai hanya bisa memilih satu arah dan terbang ke sana.
Seperti yang dikatakan burung gagak, setelah Lin Bai menguasai ilmu pedang, tidak ada seorang pun di Gunung Suanyun yang bisa mengejar Lin Bai, pendekar yang telah merebut puncak kerajaan, kecuali yang terkuat dari 5 kesengsaraan datang. Setelah Xiao Jiusan dan Su Cheng bergegas keluar dari istana, mereka mendongak ke arah Yun Kong, dan hati mereka berserakan, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Lin Bai di mil persegi. Setelah Raja Banteng bergegas keluar, dia melihat Lin Bai telah menghilang, jadi dia menghentakkan kaki dan meraung, dan seluruh gunung Raja Naga meledak dalam raungannya. Sialan! Xiao Jiusan mengepalkan tinjunya dengan marah, dan amarahnya tidak dapat dihilangkan. Su Cheng berkata, Xiao Jiusan, apa yang harus kita lakukan? Xiao Jiusan berkata dengan suara dingin, tidak ada obat ajaib di Gunung Longwang, dan tidak akan membantu untuk bertarung dengan Raja Lembu Manusia lagi. Biarkan Liga Tianzong mundur dan mencari jejak orang ini di pinggiran Gunung Iblis. Anda harus membawa kembali obat ajaib pada orang ini. Ya, setelah Su Cheng menjawab, dia bertanya dengan lemah, Tuan Jiusan, bagaimana dengan perjanjian baik di antara kita? Xiao Heng, Xiao Yi, apakah dingin? Sebelum aku melihat dua bunga yin dan yang, semua perjanjian antara kamu dan aku tidak masuk hitungan. Tuan Su, jika kamu tidak ingin menari dengan monster di Gunung Iblis sepanjang hidupmu, bawakan obat ajaib kepadaku sesegera mungkin. Saya berada di kota bulan perak, menunggu kabar baik. Setelah itu, Xiao Jiusan pergi bersama para prajurit keluarga Xiao, meninggalkan Su Cheng yang marah. Su Cheng segera memerintahkan Liga Tianzong untuk mundur dan meninggalkan pegunungan Suanyun. Pada saat yang sama, sebuah gambar keluar dari tangan Su Cheng dan jatuh ke tangan para prajurit Liga Tianzong, dan hadiah pun diberikan. Siapa yang dapat menangkap orang ini dan memberinya hadiah 100.000 pil zukue? Seketika, para prajurit dari seluruh Liga Tianzong tergila-gila pada pria dalam gambar itu. Para prajurit Liga Tianzong berada di seluruh pinggiran Gunung Iblis, mencari jejak pria itu. 3 hari kemudian, di langit di atas Gunung Longwang yang runtuh, seorang wanita berpakaian putih muncul melayang di awan. Dia mengenakan gaun putih panjang dengan mata dan gigi yang cerah. Kulitnya membeku karena lemak. Fitur wajahnya sangat indah, elegan dan halus, dan matanya sangat halus. Dia tampak seperti peri. Raja Banteng. Wanita berpakaian putih itu muncul di udara, menatap ke bawah pada seorang pria botak, tersesat duduk di reruntuhan, dan kemudian berbisik. Mendengar ini, Raja Banteng segera mengangkat kepalanya. Setelah melihat wanita ini, dia tampak sangat ketakutan. Dia segera berlutut dengan satu kaki dan berteriak panik, "Gadis Caner, banteng tua itu telah melihat gadis Caner." Gadis itu, yang bernama Gadis Caner, mengerutkan bibir merahnya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan dua bunga yang diciptakan oleh Yin dan Yang? Raja Banteng merasa bersalah dan berkata, penjaga banteng tua itu tidak baik. Kamu harus menanggung kepercayaan Tuan Muda. Obat ajaib telah dirampok oleh para penjahat. Caner bertanya, Liga Tianzong yang melakukannya. Raja Banteng menggelengkan kepalanya dan berkata, orang yang tidak masuk ke aula belakang dan mengambil bunga-bunga bergizi dan alami bukanlah seorang prajurit Liga Tianzong. Selain itu, dia sangat menarik perhatian. Sepertinya aku tidak mengenal prajurit ini di pinggiran Gunung Iblis. Caner berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu kamu sudah mati. Tuan Muda taruh bunga-bunga yang bergizi dan alami di sini dan tunggu sampai mereka matang. Kamu akan merawatnya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, kamu akan dibawa pergi oleh orang lain. Jika kamu tahu tentang hal itu, aku khawatir akan ada jiwa mati lainnya di bawah pedang iblis Cilde. Raja Menniu ketakutan dengan kata-kata Caner dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia terbaring di tanah, bahkan takut untuk mengangkat kepalanya, tolong gadis Caner untuk memohon padaku. Lao Niu telah setia kepada Tuan Muda sepanjang hidupnya. Tidak ada jasa selain kerja keras. Caner terkekeh, aku tahu jika kau memberitahu Tuan Muda, akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Kaulah yang menemaninya sepanjang tahun. Sekarang kau membuat kesalahan besar. Kau tidak tahu terima kasih untuk membunuhmu. Jika kau tidak membunuhmu, kau tidak bisa menghilangkan amarahmu. Jadi ketika kau mengirimiku surat, aku tidak memberitahumu tentang hal itu. Masih ada ruang untuk bermanuver. Caner berkata dengan lembut. Pria Niu Wang sangat senang ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menangis, benarkah? Terima kasih banyak, Nona Caner. Caner berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Aku ingin bertanya padamu, apakah dua bunga yin dan yang bisa matang ketika mereka diambil? Men Niu Wang memikirkannya dengan saksama, menganggukkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar matang.
Aku berencana untuk memberi tahu Tuan Muda untuk datang dan mengambilnya dalam beberapa bulan terakhir, tetapi aku tidak menyangka bahwa tiba-tiba hal-hal ini terjadi, yang membuatku lengah. Itu adalah kelalaian sapi tua yang ceroboh untuk sesaat. Chan San berkata, karena sudah matang, tidak apa-apa. Apakah itu tidak apa-apa? Men Niu Wang berseru dengan heran. Channer berkata sambil tersenyum, karena sudah matang, itu berarti kamu bisa meminumnya. Apa yang salah dengan itu? Tapi sekarang obat ajaib itu tidak ada di tangan kita, tetapi di tangan orang lain. Men Niu Wang, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu bisa mendapatkan obat ini kembali dan memberikannya kepadamu, kamu tidak akan memiliki penghargaan untuk menyimpan obat itu di sini selama 50 tahun. Tetapi jika hilang dan ditemukan kembali, kamu tidak akan peduli dengan kesalahanmu. Men Niu Wang sangat senang ketika mendengar ini. Dia segera menyadari di matanya, saya mengerti. Terima kasih, Nona Channer, karena telah menunjukkan labirin itu. Chan San terkekeh, saya hanya menyampaikan sepatah kata untuk anak itu. Tentu saja, Tuan Muda juga sangat mementingkan bunga-bunga itu. Saya tidak akan kembali ke kota naga Gunung Tandus dalam kurun waktu ini. Saya akan membantu Anda menemukan dua bunga itu sesegera mungkin. Pria Niuwang sangat gembira dan bersemangat dan berkata, terima kasih, Nona Channer. Jika Anda dapat menemukan obat ajaib itu, Anda akan menjadi orang tua kandung dari sapi tua itu. Jika Anda dapat menemukan obat ajaib itu, Anda akan mati selamanya. Channer terkekeh dan menatap pria Niu Wang dengan sedikit penghinaan di matanya. Dia sangat jelas dalam hatinya. Dalam hal pertarungan, banteng itu adalah tangan yang bagus, tetapi dalam hal hatinya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jika dia tidak tinggal untuk membantunya, diperkirakan dia tidak akan menemukan siapapun yang mencuri obat ajaib itu dalam 100 tahun. Bab 3685 Lin Bai terlilit hutang besar. Jika Lin Bai dan Gagak, Su Cheng dari Liga Tianzong dan yang lainnya ada di sini, mereka akan terkejut. Mereka penasaran tentang bagaimana Raja Manusia Niu dapat memobilisasi begitu banyak monster di pegunungan Suanyun. Awalnya, Raja Manusia Lembu memiliki hubungan dekat dengan kota iblis di Gunung Dewa Iblis. Kota Naga Gunung Tandus adalah kota iblis di dalam Gunung Iblis. Di aliran gunung yang sunyi, Lin Bai duduk dengan lutut bersilang. Setelah 3 hari penyembuhan, luka Lin Bai telah berubah menjadi 7 atau 8. Ketika Lin Bai membuka matanya dari penyembuhan, dia melihat Gagak berdiri di ruang terbuka di depannya, melihat ke bawah ke tanah, terkikik dan berteriak, kaya, 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 aku kaya. Ada apa? Sangat bahagia. Lin Bai berjalan sambil tersenyum dan melihat ke tanah di depan Gagak. Dia memiliki cakar di tanah dan menghitung akun. Apakah kamu baik-baik saja? Tepat sekali. Kemarilah. Aku akan menghitungnya untukmu. Burung Gagak menunjuk ke akun yang telah dia hitung di tanah dan berkata, 700 tahun yang lalu, di pelelangan tingkat tinggi kota Tianyi di makam Dewa Surga, obat dewa yang setenar 2 bunga yin dan yang, terjual dengan harga setinggi langit, 130 juta zukwe dan. Demi persahabatan kita, aku akan menghapus 30 juta yang aneh untukmu. Bahkan 100 juta pil Rosevins. Kita sudah bilang sebelumnya, 37 terbuka, aku 7, kalian 3. Bagi ke bawah, aku 70 juta Rosevins dan, kamu 30 juta Rosevins dan. Ketika kamu berada di dunia 9 kamu mengatakan bahwa bunga yin dan yang sangat berguna bagimu, jadi kamu bersedia membayar 2 kali lipat nilainya untuk membelinya dariku, artinya kamu harus membayarku 140 juta zukwe dan. Setelah mendengar burung Gagak selesai, Lin Bai tercengang. Aku pergi dulu. Apakah harganya semahal itu? Lin Bai mengira pil zukwe di tas penyimpanannya, bersama dengan milik Dugusu, hanya 1000. Pada saat yang sama, kita berutang 140 juta zukwe dan. Pencuri Gagak itu menyeringai dan melihat ke bawah ke cincin penyimpanan di pergelangan kakinya, 140 juta pil Rosevins. Kurasa aku tidak bisa memegang cincin penyimpanan kecil ini. Aku harus membeli cincin penyimpanan yang lebih canggih. Lalu aku menjual beberapa Gagak betina, 1 untuk menendang kaki, 1 untuk mencubit bahu, 1 untuk melahirkan bayi, dan 1 untuk menghangatkan selimut. Haha, kehidupan Gagak itu sempurna. Ayolah, Lin Bai, berikan aku uangnya. Gagak itu merentangkan sayap dan membuka bulunya, dan berkata kepada Lin Bai dengan cara menagih utang. Lin Bai muleng untuk waktu yang lama, mengangkat bahu dan menyeringai pahit, aku tidak punya uang. Ketika Gagak mendengarnya, serunya, kamu mau pelit. Kamu mau curang, kan? Iya kan? Lin Bai duduk di tanah, terdiam dan berkata, apakah kau pikir aku ini orang yang punya 100 juta pil ajaib?
140 juta. Jangan mempermainkanku. Gagak mengaum dengan pinggangnya yang seperti garpu. Baik 100 juta atau 140 juta, aku tidak punya. Kata Lin Bai tak berdaya. Kau. Gagak menunjuk Lin Bai, dan sangat marah hingga menggigil. Dia berbalik, membelakangi Lin Bai, dan membuat sketsa di tanah dengan cakarnya. Sambil menghitung, dia meratap, sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Terlalu besar. Terlalu besar. Tidak ada celana dalam. Kerugian besar. Gagak melolong dan mendesis abis. Pada saat seperti itu, semangat Gagak hilang, dan tiba-tiba dia duduk di tanah. Melihat Gagak itu, aku tidak bisa menahan senyum di hatiku. Setelah setengah lingkaran, burung Gagak itu melompat dari tanah, menatap Lin Bai dengan tatapan seperti pencuri dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, berapa banyak burung pipit mawar yang kau miliki? Setelah mencari cukup lama dari kantong penyimpanan, Lin Bai mengeluarkan pil Zukue yang diberikan Du Gusu kepadanya, dan berkata, hanya itu. Burung Gagak itu melompat dengan tergesa-gesa dan menyambar pil burung pipit mawar di tangan Lin Bai. Setelah menghitungnya dengan saksama, ia berteriak, hanya 957 burung pipit mawar. Itu kompensasi yang besar. Lin Bai, dasar iblis yang malang, menipu perasaanku. Meskipun burung Gagak itu sangat tidak puas, ia tetap memasukkan semua pil Zukuedan ini ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Kemudian, burung Gagak dan pencuri si tersenyum kepada Lin Bai, kau lihat kita menjalani hidup dan mati bersama, kita adalah saudara, kau tidak memiliki begitu banyak pil Zukuedan, aku tidak mempermalukanmu, jika tidak ada pil Zukuedan, aku juga peduli dengan alat spiritual untuk membayarnya. Menurutku pedang terbang emasmu bagus. Jika kau mengambilnya dan menjualnya, diperkirakan harganya bisa mencapai puluhan ribu pil Rosevins. Lin Bai tidak menunggu burung Gagak selesai berbicara, lalu berkata dengan suara dingin, pedang terbang mata naga adalah hadiah dari tuanku. Pedang itu ada di sana, dan pedang itu sudah mati. Karena burung Gagak memberiku pedang, tidak sulit bagiku. Lebih baik. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ini telah bersamaku selama bertahun-tahun. Kelihatannya seperti saudara yang memiliki tangan dan kaki. Siapapun yang menggerakkan pedangku seperti memotong tangan dan kakiku. Ekspresi burung Gagak langsung hancur. Dia menatap Lin Bai dengan wajah muram. Setelah setengah suara, dia mengulurkan bulu di sayapnya, menunjuk ke hidung Lin Bai dan berkata, kau hanya ingin membayar. Lin Bai bertanya dengan senyum di wajahnya, aku ingin membayar tagihan, bagaimana denganmu? Kamu adalah seekor burung Gagak di kerajaan Sendan, bagaimana kamu bisa menangkapku? Kau. Gagak itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya menggigil dan ingin menangis tanpa air mata dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka kau. Jika aku tahu kau adalah orang seperti itu, aku tidak akan membiarkanmu menangkapku dengan mudah. Berbuat jahat. Lin Bai tanpa daya mengangkat tangannya dan menutupi wajahnya dengan senyum masam. Segera, Lin Bai berkata, aku membunuh begitu banyak monster di Gunung Longwang. Jika aku mengeluarkannya dan menjualnya, aku juga bisa menjual banyak pil Rosevins. Semua monster itu telah diambil olehmu. Itu adalah bagian dari pil Rosevins yang kuberikan padamu. Dasar kentut, itu tulang monster yang kuambil di tanah dengan keterampilanku sendiri. Aku membunuhnya sendiri. Aku mengambilnya sendiri. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Monster-monster itu bernilai 50 juta Zukuedan. Lin Bai, kau pengusaha pengkhianat, kau tercela dan terlalu banyak menipu orang. Tidak, terlalu banyak menggertak burung. Kalau begitu kembalikan monster itu padaku. Itu milikku. Milikku. Di aliran sungai pegunungan, suara pertengkaran antara Lin Bai dan burung Gagak terus terdengar. Dua orang berkelahi dengan wajah merah, tidak ada yang membiarkan siapapun. Setengah hari kemudian, Lin Bai bersandar ke dinding dengan napas terengah-engah, baiklah, seperti yang kau katakan, monster-monster itu bernilai 100.000 Zukuedan. Aku masih berutang padamu 130 juta pil Rosevins. Burung Gagak melotot dan berkata, itu 139,99 juta. Lin Bai melotot, baru saja aku memberimu 957 pil Rosevins. Burung Gagak berkata, baiklah, kau masih berutang padaku 139,899043 Rosevins. Lin Bai menatap burung Gagak seperti mata orang bodoh. Dia duduk dan meraung, apakah kau harus begitu berhati-hati tentang 43 pil Rosevins? Kau baru saja memberitahuku tentang saudara kita. Bagaimana dengan persaudaraan? Burung Gagak dengan serius meraung, potong kekayaanku, sama seperti memotong tangan dan kakiku.